Perkenalkan, nama saya Esther Hoping, NIM 2114-2021-45, kelas B1 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini akan mempresentasikan jurnal tentang pengaruh perawatan payudara terhadap produksi ASI ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Tumaratas Kabupaten Minahasa untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengajar Ner Adi Mamahit SKM Menkes. Selamat menyaksikan. Pendahuluan, air susu ibu merupakan nutrisi alamiah terbaik bagi bayi karena mengandung kebutuhan energi dan zat yang dibutuhkan selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Seorang ibu sering mengalami masalah dalam pemberian ASI eksklusif. Salah satu kendala utamanya yakni produksi ASI yang tidak lancar. Hal ini akan menjadi faktor penyebab rendahnya cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi, menurut Wulandari tahun 2011. Masalah pada menyusui sering terjadi pada ibu pasca bersalin. Sejak hari ketiga sampai hari ke-6 setelah persalinan, produksi ASI akan meningkat, sehingga payudara menjadi bengkak. Hal ini bersifat fisiologis dan dengan pengusapan yang efektif dan pengeluaran ASI oleh bayi, rasa bengkak tersebut pulih dengan cepat. Namun apabila ibu tidak segera memberikan ASI kepada bayinya, akan menyebabkan bendungan pada ASI sehingga ibu akan merasakan nyeri pada payudara dan demam, menurut Manuaba tahun 2012. Metode penelitian. Penelitian ini adalah pre-eksperimental dalam bentuk one group pre-post test design. Desain ini dilakukan untuk mengungkap hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan satu kelompok subjek. Kelompok subjek diobservasi sebelum dilakukan intervensi, kemudian diobservasi lagi setelah intervensi, menurut Nur Salam tahun 2017. Pada penelitian ini, sampel berjumlah 16 orang dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah SOP atau Standar Operasional Prosedur perawatan payudara yang digunakan oleh Wahyu Ningsi pada tahun 2018 dengan judul Asuhan Keperawatan pada Ibu Postpartum Primipara dengan Masalah Keperawatan Ketidakefektifan Pemberian ASI di RSU Muhammadiyah Ponorogo dan kuesioner produksi ASI yang digunakan oleh Nasiro I pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Pijat Oksitosin terhadap Kelancaran ASI pada Ibu Primipara di Desa Sogodo Banca, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, yang terdiri dari 10 pertanyaan yang menggunakan skala yang berskala ordinal. Untuk menjawab ya nilai 1 yang tidak bernilai 0. Hasil dan pembahasan. Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa tingkat umur responden yang paling banyak adalah responden dengan kategori umur lebih dari 25 tahun berjumlah 9 ibu atau 56,3%. Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan terakhir responden yang paling banyak adalah SMA atau SLTA berjumlah 7 ibu atau 43,8%. Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa pekerjaan responden yang paling banyak adalah ibu rumah tangga berjumlah 14 ibu atau 87,5%. Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa responden yang melakukan perawatan payudara sebanyak 2 ibu atau 12,5%. Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa responden yang menggunakan obat pelancar ASI sebanyak 3 ibu atau 18,8%. Dari tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebelum dilakukan perawatan payudara produksi ASI kurang lancar berjumlah 9
Puskesmas Tumaratas, Kabupaten Minahasa. Perawatan payudara mempunyai manfaat untuk memelihara kebersihan payudara ibu sehingga bayi mudah menyusui, melumpuhkan dan menguatkan puting susu sehingga bayi mudah menyusui, mengurangi resiko luka saat bayi menyusui, dapat merangsang kelenjar air susu sehingga produksi ASI menjadi lancar, persiapan psikis ibu menyusui, dan menjaga bentuk payudara, mencegah penyumbatan pada payudara menurut Kumalasari tahun 2015. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lilis Fatmawati, Iwanita Syaiful, Nur Afni Wulansari pada tahun 2019 menjelaskan bahwa dari 28 responden sebelum diintervensi perawatan payudara terdapat tingkat pengeluaran. Kesimpulan pertama, produksi ASI ibu nifas sebelum dilakukan perawatan payudara di wilayah kerja Puskesmas Tumaratas, Kabupaten Minahasa, sebagian besar produksi ASI kurang lancar. Kedua, produksi ASI ibu nifas sesudah dilakukan perawatan payudara di wilayah kerja Puskesmas Tumaratas, Kabupaten Minahasa, sebagian besar produksi ASI lancar. Ketiga, ada pengaruh perawatan payudara terhadap produksi ASI ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Tumaratas, Kabupaten Minahasa. Saran pertama bagi institusi pendidikan, hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan mahasiswa keperawatan, terutama dapat menjadi referensi dalam penyusunan karya tulis ilmiah tentang mengetahui pengaruh perawatan payudara terhadap produksi ASI pada ibu nifas. Kedua, bagi lokasi penelitian, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan bagi petugas puskesmas untuk memberikan pengetahuan kepada ibu yang menyusui mengenai pengaruh perawatan payudara terhadap produksi ASI. Ketiga, bagi profesi keperawatan, hasil penelitian ini dapat bermanfaat menambah pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan, terutama dalam bidang maternitas dalam hal perawatan payudara terhadap produksi ASI pada ibu nifas. Keempat, bagi peneliti lanjutan, peneliti menyarankan agar dapat menambahkan variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini untuk melanjutkan penelitian yang sejenis yang nantinya akan dibuat.